Benarkah RPP dan silabus tidak lagi dibuat di kurikulum 2022? RPP dan silabus tetap dibuat namun tidak dibuat secara terpisah. Hanya saja, ketika guru membuat modul ajar secara tidak langsung guru membuat RPP dan silabus. Komponen-komponen dalam RPP sudah termuat dalam modul ajar bahkan sangat lengkap. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar. Satuan pendidikan yang menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP+, karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Seperti apa modul ajar di kurikulum 2022? Modul ajar KPB, kurikulum paradigma baru. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Komponen-komponen modul ajar sekolah penggerak terdiri dari informasi umum, kompetensi inti dan lampiran. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Informasi umum, yaitu informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Jenjang sekolah, SD SMP SMA, kelas dan alokasi waktu. 2. Kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan/atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. 3. Profil pelajar Pancasila, yaitu tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila PPP, dapat tercermin dalam konten dan/atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi isi pelajaran, pedagogi, dan/atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. 4. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi, termasuk sarpras yang penting untuk diperhatikan, dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. 5. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu peserta yang memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, atau kesulitan berkonsentrasi. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu peserta yang mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas tinggi, HOTS,
dan memiliki keterampilan memimpin. 6. Model pembelajaran, yaitu model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Berikutnya adalah komponen inti, meliputi 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. 2. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini dibuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. 5. Asesmen, digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen antara lain, asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan antara lain, penilaian sikap, profil pelajar Pancasila, dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Asesmen performa meliputi presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Asesmen pengetahuan tertulis misalnya tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah. 6. Pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Yang terakhir adalah lampiran, meliputi 1. Lembar kerja peserta didik. 2. Bahan bacaan guru dan peserta didik. 3. Glosarium. 4. Daftar pustaka. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang sudah mengunjungi channel saya. Semoga bermanfaat dan mohon like dan subscribe.